Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fonda Novrianti sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan menyampaikan materi tentang azas dan usaha BPR. Yang kedua, Sri Gustina Dinova sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang pengertian dan landasan hukum BPR. Yang ketiga, Desi Rahmadani sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang fungsi BPR. Yang keempat, Widya Novetri sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang tujuan BPR. Yang terakhir, Satria Solihin Putra sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang sejarah BPR. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat biasa disingkat dengan BPR, yang merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan seperti itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa atau bank pasar. Bank Perkreditan Rakyat adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank BPR. Bunyi undang-undang tersebut adalah: bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tujuan Bank Perkreditan Rakyat. Seperti yang kita ketahui, untuk membentuk badan pasti memiliki tujuan tertentu, sehingga pendirian Bank BPR ini memiliki beberapa tujuan mengapa Bank Perkreditan Rakyat ini dibentuk. Yang pertama yaitu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat di desa. Maksudnya di sini adalah melayani masyarakat pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh bank umum. Yang kedua yaitu menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan pedagang kecil dapat terhindar dari lintah darat, penghijauan, dan pelepasan uang. Maksudnya yaitu agar terhindar dari orang-orang yang memberikan pinjaman dengan memberikan bunga yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana, sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif yang pendidikannya rendah. Maksudnya di sini yaitu memberikan arahan bagaimana cara prosedur dalam pemberian kredit dengan cara yang simpel dan mudah agar dapat dimengerti oleh semua orang. Yang keempat yaitu ikut serta memobilisasi untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan bagi yang ingin menabung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Bank BPR. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank BPR melakukan suatu bank yang memberikan fungsi pinjaman atau kredit kepada nasabah. Jadi kita mengetahui bahwa
Bank BPR memberikan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi lebih luas daripada itu, Bank BPR juga memberikan tempat simpanan bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk menjalankan pelayanan dari Bank BPR melakukan prinsip 3T. Yang pertama, tepat waktu. Maksudnya, Bank BPR melakukan proses peminjaman atau kredit dengan proses yang cepat. Selanjutnya, tepat sasaran. Karena Bank BPR dibandingkan bank lain, mereka lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya dari nasabah. Jadi mereka bisa memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga prinsipnya yaitu tepat jumlah. Maksudnya setelah melakukan observasi ke rumah konsumen atau ke rumah nasabahnya, Bank BPR bisa menetapkan berapa jumlah yang akan diberikan kepada nasabah tersebut. Karena proses dari pelayanan bank yang cepat dan persyaratan yang lebih sederhana, maka dinilai bahwa fungsi Bank BPR juga sudah lumayan bagus. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, terima kasih. Materi selanjutnya, perkembangan BPR. Dalam sejarah perkembangan perkreditan rakyat Indonesia, dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya lumbung desa, bank desa, dan bank lainnya dengan tujuan membantu para petani untuk melepaskan diri dari rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang tinggi. Selanjutnya, pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya, itu mulai pada awal tahun 70-an. Materi kita selanjutnya adalah azas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR menganut azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang dianut di Indonesia berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ia memiliki 3 ciri negatif yang harus dihindari dan 8 ciri positif pendukung. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang usaha yang dilakukan BPR. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat bank, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. SBI yaitu sertifikat yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Materi selanjutnya yaitu usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha peransuransian. Yang terakhir itu melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.